Raja Namrud, tahu Raja Namrud? Raja Namrud dari golongan Babilonia. Dia sombongnya Masya Allah. Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana cara Allah untuk membinasakan Raja Namrud? Raja Namrud hanya dikalahkan oleh seekor nyamuk. Seekor nyamuk yang masuk ke dalam kupingnya dan berputar-putar dalam kepalanya sampai akhirnya Raja Namrud meninggal. Orang sombong dikalahkan olehnya. Itu cara Allah untuk membinasakan orang sombong. Kita lihat lagi dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam kisahnya Nabi Musa, siapa? Raja Fir'aun. Sombongnya Masya Allah, dia merasa dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Bagaimana cara Allah untuk membinasakan Raja Namrud? Ditenggelamkan di dalam lautan bersama bala tentaranya. Itu orang sombong. Kita lihat lagi pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Tahu Abu Jahal? Aslinya Abu Jahal adalah bapaknya kebodohan. Nama aslinya adalah, siapa nama asli Abu Jahal? Satu. Nama asli Abu Jahal. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Amr bin Hisham. Siapa? Amr bin Hisham. Apakah Amr bin Hisham ini benar-benar bodoh? Tidak. Dia adalah orang yang sangat cerdas pada kalangan itu. Dia orang yang sangat terpercaya oleh orang-orang Quraisy. Tapi kenapa dia dikatakan bapak kebodohan? Karena dia tahu kebenaran, tapi dia tolak kebenaran itu. Dia tahu Al-Quran itu dari Allah. Dia tahu Al-Quran itu benar, tapi dia tolak kebenaran itu karena dengan kesombongannya. Bahkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam rumahnya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Abu Jahal itu sering menguping mendengarkan ayat-ayat yang begitu indah. Tapi dia tidak mau mengakuinya karena kesombongannya. Karena dia tidak mau, karena kan Nabi Muhammad itu ponakannya dia. Jadi Nabi Abu Jahal itu tidak mau untuk mengakui agamanya Nabi Muhammad. Sampai ketika cerita Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang sangat merdu untuk melantunkan Al-Quran. Tapi memang Nabi Ibnu Mas'ud itu memiliki kekurangan. Ibnu Mas'ud diejek oleh sahabatnya karena kakinya yang kecil. Itu kekurangan Ibnu Mas'ud. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, apa yang kalian tertawakan wahai sahabat dengan kakinya yang kecil Ibnu Mas'ud? Bahwa kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil itu ketika ditimbang dengan gunung Uhud lebih berat kakinya Ibnu Mas'ud. Karena apa? Karena seringnya dia membaca Al-Quran. Sampai ketika waktu itu Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran di depan orang-orang Quraisy, Abu Jahal geram. Abu Jahal itu ingin memberhentikan Ibnu Mas'ud untuk tidak membaca Al-Quran. Tapi Ibnu Mas'ud tetap terus membaca Al-Quran. Sampai akhirnya Abu Jahal melempar batu kepada Ibnu Mas'ud sampai akhirnya berdarah. Nah, sama Ibnu Mas'ud diadukan kepada Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi? Allah akan membalasnya. Sampai ketika cerita perang Badar, tahu perang Badar? Ya, ketika perang Badar Abu Jahal itu sudah kalah, sudah terkapar. Dan pada saat itu Ibnu Mas'ud lah yang memegang tombak hendak untuk membunuh Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tidak membunuh langsung pakai tombak. Karena apa? Karena kelihatannya Abu Jahal ingin mengatakan sesuatu. Didekatkanlah kupingnya. Barangkali Abu Jahal mau bertobat, barangkali Abu Jahal ingin mengatakan syahadat. Didekatkanlah kupingnya Ibnu Mas'ud kepada Abu Jahal. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Wahai Ibnu Mas'ud, katakan kepada temanmu, dia adalah musuh dunia
dunia dan akhiratku. Abu Jahal dalam keadaan sakaratul maut pun masih dalam keadaan sombong. Jadi Abu Jahal itu meninggal dalam keadaan sombong. Itu Abu Jahal. Kesombongan itu membinasakan, merasa engkau lebih tinggi. Seharusnya kita berpikir, sombong itu untuk apa? Ilmu yang kita miliki, kepintaran yang kita miliki saat ini itu dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Seandainya sekarang kita itu pintar, tiba-tiba sama Allah diberikan celaka, jatuh, amnesia, hilang semua kepandaian kita, ya kan? Kita memiliki harta yang berlimpah, apa yang kita banggakan? Rumah yang megah, mobil yang mewah, tas-tas yang mahal, berlian yang berjajaran, itu semua milik Allah. Ketika Allah berikan kebakaran, hilang semua hartanya. Bukankah harta itu dari Allah? Iya, jadi nggak ada yang harus kita banggakan. Apapun itu nggak ada yang bisa kita sombongkan. Sama seperti kisahnya Korun dalam Al-Quran. Tahu Korun? Tahu Korun. Korun itu dulunya miskin. Dia tidak punya apa-apa. Dia katakan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, mintalah kepada Allah. Aku ingin menjadi orang kaya. Aku capek menjadi orang miskin." Kata Korun. Lalu sama Allah diberikan kekayaan. Korun itu jadi orang kaya. Terus jadi apa Korun? Korun jadi sombongnya, Masya Allah. Korun berjalan di depan masyarakat dengan pegawai-pegawainya. Dia katakan, "Wahai masyarakat, aku kaya karena diriku sendiri." Itu sombong dia. Udah dikasih kaya, sombong. Bagaimana cara Allah? Langsung ditenggelamkan ke dalam bumi dengan hartanya. Dibinasakan, ditenggelamkan ke dalam bumi. Itu orang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Pepatah mengatakan, padi makin berisi makin merunduk. Orang yang berilmu itu makin tawadu, bukan makin sombong. Ada dalam bahasa Inggris dikatakan, don't judge book by its cover. Jangan pernah melihat orang itu dari penampilan saja. Semisal kita bertemu dengan orang, kok gitu ya. Nah, kita nggak bisa melihat dia dari luarnya saja. Barangkali dia ibadahnya lebih mantap, barangkali dia lebih rajin puasanya. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita tidak boleh memandang dari luarnya saja. Firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 18 sampai 19. Aku nggak bawa Quran lagi, lupa. Intinya dalam Quran itu kita dijelaskan bahwasanya kita diri itu harus jadi diri yang tawadu, tidak boleh menjadi diri yang sombong. Ciri-ciri orang sombong itu yang seperti apa? Jajan masih banyak. Ciri-ciri orang sombong, 1, merasa dirinya paling hebat. Iya, merasa dirinya paling hebat. Ini diwarnakan atau gimana? Wer. Nggak sopan lah. Terus berbicara terus mengatakan berbicara tentang kebaikan dirinya sendiri. Dia akan terus berbicara kebaikannya. Dia akan selalu membanggakan dirinya. Itu orang sombong. Percayalah, berlian tetaplah berlian. Kita nggak harus berbicara terus-menerus bahwasanya ketika emang kita berlian, orang lain pasti akan tahu kita bahwa diri kita itu adalah berlian suatu saat nanti. Kisah terakhir yang ingin saya ceritakan adalah tentang orang yang ahli ibadah bertemu dengan ahli maksiat. Ahli ibadah bertemu dengan ahli maksiat. Ahli ibadah ketika bertemu dengan ahli maksiat melihat orang tukang maksiat itu, aku nggak sudi melihat
orang maksiat itu kata orang ahli ibadah. Sedangkan orang ahli maksiat ini menundukkan dirinya, merasa malu bertemu dengan orang ahli ibadah, merasa malu atas perbuatan yang telah dia perbuat. Itu ahli maksiat. Akhirnya apa? Oleh Allah merahmati orang yang ahli maksiat, tapi Allah melaknat orang yang ahli ibadah karena sombong atas ibadahnya. Makanya kita itu harus hati-hati dengan yang dengan nama sombong. Tanpa kita sadari itu kadang di hati itu kita merasa sombong, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih segalanya dari yang lainnya. Itu harus hati-hati karena sombong itu membinasakan diri sendiri. Mau orang kaya, mau orang pejabat, pokoknya semuanya itu pasti mati. Jadi nggak ada yang dibanggakan. Hartanya nggak bisa kita banggakan, kepintarannya tidak bisa kita banggakan, jabatan tidak bisa kita banggakan, karena semuanya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat desa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan ku bawa Gak ada yang abadi. Iya, intinya seperti itu. Pesannya bahwasanya kita jadilah diri yang tawadu, yang selalu rendah hati. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling tersendiri. Ya, iya. Ada yang mau ditanyakan?